Selamat Halo. malam, Oh, selamat malam, malam, Gi. selamat Di malam. tempat Padok malam ini. Kenapa? Ya Tempat malam Padok ini, malam. malam, Oh, lah malam. saya kan nggak tahu Padok ini Ini sekarang ada di kan mana, apa wong. malam, bukan malam selikur tapi nggak apa-apa. Hmm, Ya apa ya mas? Lah itu. eh ini kan kata orang kan Kata life orang begins at ya, 40. live bikin at Eh, 40 eh, kata orang, kata ya orang. itu Padahal kan kata orang. perimenopause. Padahal tuh perimenopause begins at 40. Iya, eh, iki sik Nah, itu. sik sik Enggak, sik iki kok nggak enak iki wis metu maneh, nah, wis metu maneh. Ya, posisi live di puskesmas Posi mana, bro? posisi 69. Posisi 69. Bisa Ya sih, apa Gi. ya apa? Apa? Iya, posisi 69. Ya apa Mas ya apa? Itu kata minta tolong dijelaskan menopause itu apa sih, Dok? Menopause. Dan menopause dan Menopause itu perimenopause. apa gitu ya? Perimenopause. Ini Hmm. ya wes iki ya tak mulai ya. Selamat malam, selamat apa saja lah ya. Salam Hmm. sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ini di mana saja ini. Kalau kita membahas mengenai apa itu tadi? Apa? Menopause ya. Hmm. Menopause itu kalau kita berangkat dari menopause itu apa? Menopause itu adalah pada saat gitu ya. Yang namanya pada saat seekor perempuan Hmm. ya seekor perempuan itu tidak lagi mengalami ovulasi gitu ya. Ovulasi. Oke. Ovulasi itu sebetulnya adalah keluarnya sel telur ya Hmm. atau ovum dari ovarium. Ovarium itu indung telur ya itu ya. Oke. Itu ya. Jadi ovulasi itu kalau manusia ini Hmm. rata-rata manusia itu ovulasi itu 28 hari sekali gitu. Itu rata-rata loh ya Hmm. gitu. Tapi yo sakjane ngono yo gak barang sih sing pas 28 gitu loh. Mbok iku biyen ngitunge yo opo gitu ya. Tapi ya jarang. Tapi artinya rata-rata ya, rata-rata manusia perempuan itu Homo sapien perempuan itu ovulasi itu eh 28 kali 28 hari sekali gitu ya. Itu mengalami ovulasi. Jadi Hmm. sel telur itu keluar dari indung telur. Induk telur. Ovum itu keluar dari ovarium. Ovarium ya, keluar. Itu yang namanya ovulasi. Nah, dalam hal ini kalau yang namanya ovulasi itu eh, usia suburnya itu pendek sebetulnya. Masa masa siap Siap terbuah. ovum Hmm. dibuahi itu pendek Hmm. gitu. Pendek-pendek banget gitu ya, pendek dalam jadi ya apa namanya sekitar 3 hari itu terus kemudian dia sudah tidak lagi bisa dibuahi, sudah luntur. Jadi Hmm. ovum itu jalan di apa namanya di sepanjang eh, Saluran tabung itu. tabung Hmm. namanya tuba Tabung. Fallopi. Setelah di luar itu memang dia tidak bisa terbuai lagi. Jadi pada manusia itu sebenarnya masa suburnya itu pendek. Tidak hanya pada manusia sih gitu ya. Tidak hanya pada manusia, pada mamalia yang lain Mamalia. tuh masa suburnya itu pendek itu. Pendek gitu. Nah, pada apa pada binatang-binatang non manusia gitu ya biasanya yang namanya masa subur itu ya masa subur itu ditandai dengan tanda-tanda spesifik yang namanya Hmm. entrus ya entrus itu supaya apa lah ya supaya cowok-cowok itu mendekati ceweknya gitu loh kalau enggak tahu dia gitu ya supaya cowok-cowok itu mendekati ceweknya memberikan masa etrus itu dan itu siap dibuahi gitu. Jadi mayoritas mamalia itu melakukan hubungan seksual atau melakukan kopulasi Hmm. itu ya. Hmm. Kopulasi itu pada saat masa subur gitu ya. Tuh ya ya namanya apa misalnya ya ayam gitu. Hmm. Ayam apa namanya kucing, Kucing. anjing gitu. Anjing itu
anjing dan kucing itu hanya melakukan kopulasi atau hubungan seksual itu pada saat perempuannya itu masa subur. Jadi Tersebut. perempuannya itu mengeluarkan sel telur dari indung telurnya gitu ya. Itu etrus namanya. Nah, etrus itu pada pada kucing dan pada anjing itu beda gitu ya. Kalau pada anjing itu mereka sama si kucing juga mengeluarkan feromon gitu ya. Oke. Jadi anjing-anjing cowok dari jarak 2 kilometer tuh tercium gitu. Jadi anjing-anjing cowok itu kalau ada anjing cewek yang etrus itu mereka gelisah itu. Horny mereka gitu ya. Jadi horny ya, horny itu alam memang demikian itu ya. Secara evolusioner jantan-jantan atau cowok-cowok mamalia pada saat ceweknya etrus itu mereka langsung horny itu terangsang gitu ya, terangsang untuk melakukan kopulasi gitu. Ya horny memang benar horny ya, kepingin melakukan. Nah, tapi pada binatang-binatang pada umumnya binatang ya, pada umumnya binatang itu melakukan kopulasi pada saat perempuannya usia Namanya subur ya, pas masa perempuannya suburnya. masa subur gitu. Hmm. Hanya binatang-binatang tertentu itu yang melakukan aktivitas seksual, kopulasi atau Hmm. koitus itu di Hmm. luar masa subur. Salah satunya adalah binatang yang namanya Homo sapien. Ini adalah binatang yang hampir aktivitas seksualnya itu untuk rekreasi, Hmm. bukan untuk reproduksi. Nah, binatang-binatang yang lain, binatang-binatang selain manusia pada umumnya itu mereka melakukan aktivitas seksual untuk urusan reproduksi. Manusia Hmm. beda. 99,99% aktivitas seksual manusia itu bukan untuk urusan reproduksi tapi untuk urusan rekreasi Rekreasi. itu manusia. Nah, apa ada binatang yang lain yang menganggap apa namanya hubungan seksual itu sebagai rekreasi gitu? Ada gitu. Hmm. Contohnya ada yang lebih ekstrem dari manusia dalam soal hubungan seksual. Namanya bonobo gitu ya. Bonobo itu Hmm. seperti simpanse tapi kecil pendek gitu. Wah, itu pokoknya segala macam masalah diselesaikan dengan aktivitas seksual gitu itu ya. Itu benar-benar kalau yang namanya bonobo itu nggak mau perang, ya maunya bercinta gitu ya. Itu bonobo. Segala urusan, segala perselisihan, segala permasalahan diselesaikan dengan cara bercinta itu. Kalau ada Itu perselisihan diselesaikan. semboyan tahun 80-an kali ya? Make Iya, Love Not War itu make love pas not perang dingin war ya? itu perang dingin. Make love not war itu pada saat perang dingin itu make love not war itu adalah ya tapi tahun-tahun segitu ya itu pengetahuan manusia tentang bonobo itu sangat sedikit gitu Hmm. ya. Ya gitu. Aku ini Mas ya, waktu aku mahasiswa gitu ya. Hmm. Waktu saya itu mahasiswa, aku nanya temanku itu tidak ada yang tahu itu, tidak ada yang tahu gitu. Jadi ya calon-calon dokter tahun 80-an, tak kira juga sekarang sih itu. Menganggap yang namanya hubungan seks manusia itu adalah urusan reproduksi. Enggak, itu urusan rekreasi gitu ya. Hanya beberapa gelintir binatang yang menikmati dalam tanda kutip itu ya, menikmati yang namanya hubungan seks itu. Salah satunya yang ekstrem ya tadi bonobo tadi. Hmm. Bonobo itu loh, aktivitas seksual bonobo itu tidak hanya terbatas pada laki-laki dan perempuan, tidak itu. Antar laki-laki pun iya gitu ya. Jadi aktivitasnya bonobo urusan Hmm. seksual itu iya omniseksual ya biseksual gitu. Jadi ya Seksual. berantem itu ya bisa diselesaikan dengan cara bercinta. Itu bonobo Tapi gitu. kan Nah, ini masih masih biseksual dalam sesama bonobo kan. oh iya, Kalau yang iya iya. Homo sapien itu kan Homo omninya sapien benar-benar itu omni. omniseksual, ya omniseksual. Mau di beberapa daerah itu ya seperti eh, daerah itu Afghanistan, Pakistan itu ya. Itu Hmm. melampiaskan hasrat horninya itu
bisa kemana saja. Pada umumnya ke kambing sih, ke kambing gitu. Soalnya kalau kuda ketinggian mungkin ya, kuda ketinggian itu. Juga kalau misalnya cowok laki-laki manusia cowok terus kemudian dekatin kuda dari belakang diselentik wes Ih, modiar gitu ya. Jadi ya ditendang. mereka itu ambil yang aman, wedus gitu, ya wedus itu wedus. Nah, ya itu aktivitas seksual. Tapi kalau yang namanya kita kembali ke yang namanya Homo sapien perempuan atau binatang-binatang yang lain pada saat mereka mengalami ovulasi, mereka memberikan tanda-tanda kepada cowok-cowok di sekitarnya, "Oi, aku siap diewek," gitu ya maksudnya itu ya. Itu maksudnya itu ini Hmm. perempuan siap untuk dibuai gitu ya. Memang pada pada umumnya semua lah, semua ya, semua binatang yang namanya pengasuhan pada anak itu adalah obligasinya perempuan gitu ya. Hmm. Laki-laki itu betul-betul cuma donor sperma itu. Benar itu ya. Hampir pada semua binatang. Misalnya binatang, terutama binatang-binatang yang soliter, misalnya harimau gitu ya. Hmm. Harimau. Harimau itu begitu melakukan kopulasi ya sudah cowoknya pergi gitu, cowoknya tidak ikut lah apa namanya apa namanya melakukan pengasuhan itu cowoknya nggak ikut. Hmm. Jaguar gitu ya, macan tutul gitu tidak gitu. Beda dengan singa. Kalau singa itu cowoknya itu jadi kayak kepala suku gitu ya, kayak Hmm. lurah gitu, Berkelompok. nggak ngapa-ngapain, cuman lihat aja gitu ya, kayak gitu ya gitu. Oh, kayak ya bukan lurah lah, kepala regu lah ya gitu, kepala regu, Kalau aku. ketua regu, iya itu. Nah, yang dalam satu populasi, dalam satu kelompok apa namanya singa ya pejantannya cuma satu gitu ya, gitu ya. Itu ceweknya ya juga yang berburu, cewek-ceweknya berburu secara berkelompok gitu Hmm. ya. Ya itu memang gitu. Jadi pada dasarnya cowok itu karena ya memang dalam evolusi cowok itu adalah munculnya laki-laki dalam evolusi itu sejak kecelakaan sejarah evolusioner gitu ya. Kecelakaan itu kayak enggak, benar-benar kecelakaan. Misalnya antara apa kromosom Y dengan kromosom X itu besarnya itu 1:20 kayak yang namanya kromosom Y itu nyempil gitu. Jadi kalau Hmm. kenapa Hmm. kenapa kromosom kromosom seks itu diberi nomor 23 pada manusia gitu. Sebetulnya kromosom pada manusia itu di urutan nomor 1, 2, 3 itu urusan besarnya. Yang paling besar itu kromosom nomor 1, kromosom nomor 2 lebih kecil, kromosom Hmm. nomor 3 lebih kecil. Jadi penamaan atau penomoran kromosom pada manusia dan pada binatang-binatang yang lain juga secara genetika itu diurut berdasarkan ukuran gitu. Yang Ukuran. paling gede nomor 1, nomor 2. Nah, kalau dijejer gitu ya, dijejerin gitu, sebetulnya kromosom X pada kromosom seks manusia itu antara 6 dan 7. Lebih kecil dari 6, lebih besar dari 7. Itu kromosom X. Kromosom Y-nya itu kayak nyempil kayak andeng-andeng atau kutil nempel gitu loh ya gitu. Betul itu benar. Jadi benar, itu yang namanya kromosom seks itu betul-betul kayak kecelakaan evolusioner gitu. Enggak imbang gitu antara besarnya kromosom X dengan kromosom Y itu. Nyempil gitu ya. Kayak andeng-andeng nempel gitu. Nah, itu yang memberikan gambaran. Jadi sebetulnya apa namanya munculnya kromosom Y dalam hal ini tuh gen SRY itu ya, gen Hmm. SRY itu di dalamnya itu ya seperti kecelakaan sejarah evolusioner itu ya, kecelakaan sejarah muncul itu. Nah, sehingga wajar lah kalau di mana-mana yang namanya obligasi pada laki-laki itu obligasinya tuh sedikit gitu ya. Pada banyak binatang gitu ya. Obligasi laki-laki pada binatang-binatang dalam hal pengasuhan itu kecil banget, kecil banget ya. Namanya pengasuhan itu sejak ya kita pernah bicara bahwa pengasuhan itu ya sejak kapan? Sejak ovum ketemu sperma itu, terus kemudian menjadi zigot itu. Sejak saat itu memerlukan pengasuhan itu ya. Pengasuhan itu apa? Ya diberi makan, dirawat supaya jangan sampai mati itu.
Dan ini 99,99% itu obligasinya perempuan itu. Obligasinya perempuan itu. Ya itu adalah pengasuhan. Jadi kapan manusia itu seekor anak manusia itu diasuh? Sejak terjadinya konsepsi, sejak bertemunya sperma dengan telur, dia jadi sigut. Sejak saat itu dia memerlukan pengasuhan. Yang mengasuh siapa? Mboke lho yo gitu. Ibunya itu. Bapaknya enggak lapo-lapo gitu ya. Tapi ya cara berkontribusinya ya tadi itu berburu gitu ya, berburu ya gitu ya, berburu, bertani gitu ya. Padahal sebetulnya ya perempuan secara kalori itu perbandingan berapa kalori yang berapa kalori yang diberikan oleh perempuan dibandingkan laki-laki dalam hal pengasuhan, wah 1:99 kurang gitu ya, 0,00 sekian lah ya laki-laki itu kalau ukuran pengasuhan gitu ya, ukurannya kalori itu. Nah itu yang namanya urusan reproduksi dan pengasuhan pada binatang gitu ya. Jadi perempuan juga gitu. Perempuan itu ya obligasinya besar. Kalau pada misalnya kita ambil contoh jaguar atau macan tutul gitu ya. Macan tutul itu begitu hamil ya sudah sendiri dia gitu ya. Ya sesekali kalau dikasih ada makanan dikasih sisa dari jantannya, tapi jarang itu berburu sendiri gitu ya. Hamil sendiri, berburu sendiri, terus kemudian mereka cuma menjaga jangan sampai anaknya itu dimakan harimau cowok yang lain gitu. Nah, harimau cowok itu kalau habis melakukan kopulasi atau menyetubui cewek itu, anak dari cewek itu dianggap anaknya. Sehingga seringkali cewek-cewek harimau itu habis berhubungan seksual dengan pejantan satu, dia cari pejantan yang lain dalam rangka supaya anaknya itu tidak dimakan atau bahkan dilindungi oleh harimau cowok yang geblek-geblek itu ya. Memang cowok memang begitulah ya sifatnya. Jadi ya kalau ada yang cowok yang begitu ya enggak apa-apa, kalian itu sama dengan harimau, dengan macan tutul gitu ya. Jangan kecil hati, temanmu banyak yang begitu ya. Udah bukan buaya lagi. Bukan loh, buaya nggak gitu gitu. Itu adalah perilaku mamalia gitu, perilaku mamalia. Nah, kembali lagi kita ke yang namanya tadi sel telur tadi. Nah, sebetulnya pada seekor manusia itu ya, seekor manusia perempuan gitu, seekor manusia perempuan atau ya perempuan itu sebetulnya perempuan itu di dalam pada saat dia itu sejak konsepsi ya, terus kemudian konsepsi itu adalah yang namanya ovum ketemu sama sperma. Jadi zigot itu adalah namanya konsepsi. Nah, konsepsi itu terus kemudian gelinding gitu ya, terus kemudian dia tertanam di rahim ya, di uterus itu. Nah, tertanamnya itu namanya nidasi gitu. Nah, nidasi pada saat nidasi itu jumlahnya berapa itu selnya gitu. Selnya itu berapa? Selnya itu pada saat nidasi itu pada saat selnya itu sudah melebihi dari jumlah 64. Jadi kan gini ya, itu yang namanya sel itu dia menjadi morula, morula menjadi blastula, blastula menjadi blastosis gitu ya. Nah, pada saat blastosis itu kalau pada manusia dia itu terus kemudian masuk gitu ya, bernidasi dalam dinding uterus itu. Ini pelajaran semester 2 itu. Ini pelajaran semester 2 ya. Pelajaran semester 2 dulu itu. Nah itu terjadi nidasi. Nah, pada saat nidasi itu dia blastosis terus kemudian membelana. Pada saat dia itu sudah menjadi janin itu, jadi menjadi fetus itu. Sebetulnya seekor manusia perempuan gitu ya. Seekor manusia perempuan itu mereka mempunyai calon sel telur atau calon bayi sebanyak 6 juta rata-rata
itu ya. Satu Rata-rata satu manusia. satu orang manusia itu mempunyai calon bayi 6 juta. 6 juta sel telur. Jadi ya sakjane iku imbang antara cowok dan cewek. Cowok menghasilkan jutaan sekali ejakulasi itu. Ya memang demikian lah ya. Lah yang namanya ini yang namanya perempuan ini perempuan itu manusia perempuan itu setiap manusia masing-masing itu mempunyai calon bayi ya, atau sel telur atau ada 6 juta sel telur. Nah, jumlah ini itu terus berkurang terus ya. Berkurang terus sampai pada saat bayi itu lahir hanya tersisa ya sekitar 1 sampai 2 juta calon sel telur. Calon sel telur ya, gitu. Sel telur itu setelah dia keluar, gitu ya, berovulasi itu keluar. Jadi ada 1 sampai 2 juta calon sel telur. Nah, kemudian sekitar 1 sampai 2 juta calon sel telur itu pada saat mereka itu mencapai pubertas, gitu ya, ya masing-masing perempuan itu maksimal ya tersisa sekitar 400.000 sel telur gitu ya. Ya, Itu pada hilang kemana, Dok? 400.000. Apa? Loh, ya penurunan ini karena lebih dari 10 sel telur itu mati setiap bulan sebelum pubertas itu ya. Kenapa demikian? Lah ini yang disebut perilaku evolusioner. Yang begini yang memberikan keuntungan pada manusia gitu ya, itu. Itu pada manusia itu. Nah, saat mulai siklus menstruasi itu seiring bertambahnya usia, sel telur itu makin berkurang jumlahnya gitu loh ya. Jadi pada manusia itu kira-kira dari tadi 6 juta terus dari 2 juta terus susut lagi dari 400.000 gitu. Yang betul-betul menjadi sel telur ovum itu sekitar 300 sampai 400, maksimal 400 lah ya. Rata-rata 400. Dan kalau 400 itu 1 bulan 1 kali ya berarti 400 dibagi 12 berarti sekitar 33 sampai 34 tahun. Itu adalah apa namanya masa atau usia subur manusia perempuan. Jadi kalau dia itu mulai menstruasi umur 10 gitu ya. Kira-kira itu ya antara umur 42, 43, 44 gitu dia selesai habis itu sel telurnya telur gitu. Sel telurnya habis gitu ya. Itu sel telurnya habis gitu. Nah, terus kemudian apa namanya? Ya sudah, dia tidak mengalami ovulasi lagi. Nah, pada manusia gitu ya, pada manusia pada saat sel telur itu terus kemudian dia kan tertanam ya sama tertanam di dalam dinding telur, di dinding telur itu di dalam rahim itu dan pada saat usia ovum itu usia ovum yang tidak terbuai itu apa namanya pada usia 24 atau 20 hari dia itu mengalami peluruhan. Keluar itu sel telurnya bersama dengan dinding atau mukosa uterus itu keluar itu. Jadi sakjane itu ya kudu darah gitu ya. Itu bukan darah, itu adalah darahnya cuma sedikit campur yang banyak adalah mukosa itu yang namanya menstruasi gitu. Nah, pada saat setelah sel telurnya itu habis itu, nah pada saat itu perempuan tidak lagi menstruasi, tidak lagi menstruasi gitu. Nah, jadi orang-orang itu menganggap adalah ini ukurannya tidak menstruasi, padahal ukurannya itu tidak ovulasi gitu. Kenapa loh ovulasi itu sel telurnya kalau sudah tidak ovulasi, sel telurnya habis gitu ya. Tidak ada yang keluar, sel telurnya masuk, habis, tidak ada keluar lagi. Nempel, tidak ada yang masuk ke rahim. Nah, kenapa kok 400 ya antara 300 sampai 400 itu adalah seleksi alam. Itu yang memberikan keuntungan bagi kita gitu. Karena
manusia itu, nenek moyang kita pemburu pengumpul itu, nenek moyang kita pemburu pengumpul sampai kira-kira 10.000, 12.000 tahun yang lalu, rata-rata umur perempuan itu ya segitu, 43, 42 mati gitu ya. Umur perempuan itu gitu. Loh, tahun 1700 itu usia harapan hidup manusia itu 37 gitu. 37 1.700 ya. gitu. 1700 itu usia harapan hidup manusia itu 37. Naik seiring dengan pengetahuan kita di bidang kedokteran, kesehatan. Makin naik kira-kira gitu. belum pada menopause udah pada mati ya. Nah, iya, sebetulnya pengetahuan kita tentang menopause itu pengetahuan baru itu. Itu pengetahuan baru. Kenapa? Ini ya, sampai tahun 1900. 1900. Kita ambil aja negara yang paling maju. Amerika gitu. Rata-rata perempuan Amerika pada tahun 1900 meninggal pada usia 48. Amerika loh ya. Oke. Itu. Amerika itu. Amerika itu pada tahun 1900 itu rata-rata perempuannya itu meninggal pada umur 40 gitu. 49, 48, 49 itu ya. Nah, lah apalagi yang tidak di Amerika, misalkan di pedalaman Amazon gitu, di pedalaman Kalimantan gitu, pasti lebih rendah itu. Kenapa? Ya, yang namanya sanitasinya nggak bagus, kebutuhan makanannya tidak ada, terus kemudian pelayanan kesehatannya juga nggak bagus. Tentu di pedalaman misalnya Indian Amazon itu, ya tentu ya itu mereka usia harapan hidup mereka lebih rendah gitu ya. Bukannya di pedalaman Amazon itu ada Wonder Woman. Pedalaman Amazon ya itu ada Diana. Lu lapo Diana itu kesasaran Amazon niku ya. Diana itu plus ada. Wah, Diana. Lah, iku plus itu lebih nggak masuk akal lagi itu. Ya apa namanya, di gunung tinggi kutemui itu ya. Gadis cantik manis anak petani. Ngapain petani itu di gunung tinggi? Petani itu ya, petani di gunung tinggi mana ada petani itu ya. Enggak ada air itu. Itu kalau nyanyi itu Gus Plus tuh bikin orang jengkel gitu. Apalagi yang nyanyi itu hati senang walaupun tak punya uang. Itu kudu tak laban ayo cangkeme Gus Plus itu cek enake gitu ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, itu orang itu. Yeah. Oh, itu ada Diana itu ya, ini ya. Jadi yang namanya menopause itu pengetahuan baru itu. Pada saat usia harapan hidup manusia itu meningkat pesat setelah Perang Dunia I gitu ya. Jadi Perang Dunia itu memberikan keuntungan itu keuntungan. Kenapa? Perang Dunia Pertama itu menghadiahkan pengetahuan tentang yang namanya transfusi darah gitu. Transfusi darah itu adalah hadiah dari Perang Dunia Pertama gitu. Sehingga dengan pengetahuan kita tentang transfusi itu, banyak orang yang terselamatkan karena pendarahan, operasi, karena segala macam itu ya. Itu. Dan Perang Dunia Pertama itu juga membuat obat-obat anestesi, pembiusan itu berkembang pesat gitu ya. Jadi pasca Perang Dunia Pertama, pengetahuan dokter tentang transfusi dan tentang bios-membios itu meningkat pesat gitu. Nah, Perang Dunia Kedua memberikan kita hadiah antibiotik gitu ya. Antibiotik sehingga hampirlah sekarang itu 90% infeksi itu tertangani lah gitu. Hanya infeksi-infeksi tertentu yang kita masih belum menemukan antibiotiknya gitu ya. Nah, ini kembali ke yang namanya menstruasi tadi. Pada saat usia harapan hidup manusia itu meningkat itu. Lah, ternyata ini ya, ovariumnya itu tidak ikut meningkat. Kemampuan ovariumnya itu tidak ikut meningkat, tetap
Jatahnya 400 tetap gitu ya. 400 tadi. Jatahnya tetap 400 gitu. Jatahnya tetap 400 gitu ya. Nah, yang muncul adalah pengetahuan yang salah tentang tentang menopause itu Menopause. sendiri. Yang disebut menopause itu apa? Menopause itu adalah pada saat perempuan betul-betul tidak mendapatkan menstruasi selama 2 tahun berturut-turut, itu yang namanya Hmm. menopause gitu ya. Itu dasar Menopause diambil itu 2 tahunnya apa, Sob? Kenapa apa? 2 tahun? Ya, Kenapa 2 tahun? ya ini yang namanya apa namanya batasan yang dibuat oleh WHO gitu ya. Jadi istilah menopause itu istilah itu. Istilah menopause itu adalah pada saat seorang perempuan betul-betul absen menstruasi selama 2 tahun. 2 tahun. Itu adalah menopause gitu. Nah, ini adalah pengetahuan baru menopause itu. Jadi yang namanya kondisi-kondisi menopause itu baru kita dapati pada tahun 50-an 60-an itu. 1950 1960 itu adalah betul-betul merupakan fenomena waktu itu. Hmm. Kok gini ya perempuan itu ternyata ya. Kedokteran waktu itu atau sains atau pengetahuan waktu itu mendapati perempuan-perempuan yang mendadak aja tidak menstruasi dan ternyata memberikan konsekuensinya sendiri gitu ya, bahwa yang namanya menopause itu apa yang terjadi pada perempuan menopause itu betul-betul pengetahuan baru gitu ya, itu yang namanya menopause gitu. Nah, menopause sendiri itu selama ini lebih dianggap merugikan perempuan itu. Perempuan itu takut menopause gitu. Waduh Hmm. nanti menopause gitu ya. Padahal setelah diteliti, dilihat perkembangannya, sebetulnya menopause itu memberikan lebih banyak advantage ketimbang disadvantage-nya pada perempuan Hmm. gitu. Itu menopause gitu ya. Jadi menopause itu alih-alih ya, instead of itu merugikan perempuan, itu memberikan keuntungan gitu. Perempuan menopause itu jadi nggak gampang baper, lebih nggak baperan Hmm. gitu ya itu. Perempuan menopause itu lebih nggak kepingin tahu urusan orang gitu. Jadi perempuan menopause itu tidak terdorong untuk jadi juru damai gitu. Pada umumnya perempuan itu kalau ada orang berantem, dia itu pengen jadi juru damai gitu. Itu Itu perempuan jadi sebelum ya, menopause ya. iya itu memang itu gitu. Nah, pada perempuan menopause dia lebih tidak peduli tentang yang begitu-begitu gitu ya. Padahal ya perempuan yang pengen jadi juru damai itu alih-alih dia itu memberikan solusi, dia itu menambah masalah gitu ya. Perempuan yang sok-sokan jadi juru damai itu jadi tambah masalah. Dia itu bukannya menyelesaikan masalah, itu makin merumitkan persoalan karena ya namanya peradaban ini munculnya itu sekitar 10 sampai 12.000 tahun yang lalu. Kemampuan perempuan menjadi juru damai itu adalah pada masyarakat yang kecil, itu masyarakat pemburu pengumpul gitu ya. Hmm. Jadi eh, kalau ada anak perempuannya berantem itu seorang ibu seorang ibu cenderung menjadi juru damai ketimbang bapaknya. Pada saat pemburu pengumpul ini memberikan advantage. Nah, pada saat Hmm. itu menjadi peradaban, loh ini jadi persoalan gitu. Jadi yang namanya perempuan menjadi juru damai itu lebih menjadi menambah persoalan baru gitu ya. Jadi juru damai itu terus begitu dia dengar tetangganya berantem, dia tanya, itu kemarin kenapa ya berantem gitu. Padahal itu urusan pribadi gitu ya. Nah ini yang Hmm. apa namanya ya uh, yang apa yang jadi ya, ini adalah persoalannya. Nah pada saat perempuan mengalami menopause itu keinginannya menjadi juru damai itu turun drastis Hmm. itu, turun drastis. Dia lebih nggak pedulian gitu, lebih nggak pedulian itu maksudnya uh, bukan lebih nggak pedulian, lebih nggak rese gitu. Perempuan menopause itu lebih nggak rese gitu, bukan sembarang mau diurusi gitu ya, semua orang diurusi gitu. Nah ini adalah
Ini adalah salah satu ke-advantage atau keuntungan perempuan menopause. Kemudian apalagi? Yang jelas perempuan menopause sudah nggak perlu takut hamil lagi gitu ya. Ya itu. Itu nggak perlu lah mereka itu nggak tahu. Terus kemudian yang lebih jelas lagi perempuan menopause tidak perlu lagi merasakan PMS. Wah Oh itu iya, ya PMS itu. betul. Lu PMS pada rata-rata perempuan itu kayak nightmare gitu ya. Walah gitu ya. Iya ada sih orang perempuan yang apa PMS itu mulus-mulus saja itu ada itu ya. Wah tapi Outlier mungkin betul-betul ya. loh. Nah iya mulus-mulus tapi rata-rata perempuan mengalami PMS itu memang menyesakkan gitu. Nah itu yang menjadi persoalan gitu ya. Itu yang terjadi pada perempuan menopause. Apakah perempuan menopause itu terus kemudian mengalami perubahan apa konstelasi hormon? Hmm. Iya, jelas Hmm. itu. Ya, itu jelas itu. Hormonnya jadi apa namanya? Hormon perempuan itu konstelasi hormonnya perbandingan antara estrogen dan testosteron itu. Jadi estrogennya itu relatif turun kalau dibandingkan dengan Testosteron. Hmm. testosteronnya gitu. Jadi jangan kaget kalau kemudian melihat perempuan menopause itu gairah hidupnya malah bagus, lebih bagus gitu Hmm. ya. Gairah hidupnya itu lebih bagus daripada sebelum menopause gitu. Itu karena testosteronnya relatif lebih dominan. Perbandingan Iya. antara testosteron itu testosteronnya jadi relatif lebih naik. Beda dengan laki-laki itu. Laki-laki pada saat umur 40-an 50-an testosteronnya itu dia turun. Perbandingan estrogennya jadi agak naik gitu ya. Jadi Hmm. laki-laki pada usia umur 50-an gairah hidupnya turun gitu. Itu terus kemudian dia jadi bapak rumahan. Kayak ibu-ibu gitu ya gitu. Lu itu bukan insaf, itu testosteronnya aja turun gitu ya itu. Kalau dia diolesin testosteron ya petakilan lagi loh cowok-cowok kayak gitu itu ya. Itu bukan insaf. Bukan insaf itu. Jadi kalau ada bapak-bapak umur 40 tahun, 50 tahun, terus kemudian yang tadinya dugem gitu ya, terus kemudian dia jadi bapak rumahan gitu ya. Dan itu bukan insaf itu testosteronnya aja Dok, itu turun gitu. tadi kan menopause itu karena perempuan berhenti ovulasi ya. Ovulasi. Kalau misalnya ada kasus perempuan usia 25 kena kista di ovarium, terus diambil dua-duanya, berarti dia berhenti ovulasi juga kan? Gini loh Mas, ini kasusnya beda Mm-mm. gitu loh ya, itu ya. Itu ya sampai ngomong itu podo ambek mau sepeda motor dicabut karburatornya itu ya opo gitu ya. Ya beda, itu beda ukuran bahwa yang namanya perempuan misalnya umur 23 tahun, terus kemudian enggak usah lah kista gitu ya, terus dia mengalami apa namanya? Hamil di luar kandungan Hmm. gitu ya. Hamil di luar Hmm. kandungan itu KIT. Itu diambil terusnya diambil well gitu ya, diambil itu. Atau ya ada kistanya kemudian diambil. Apakah dia itu menopause? Bukan menopause Mas, dia nggak punya ovarium gitu loh ya Hmm. gitu. Loh Oke. gitu ya sama dengan ini sepeda motornya mogok, gak mogok iku karburatornya dijopo ngono loh ya gitu ya. Lah sama aja itu ya, sama gitu ya. Eh, itu itu yang namanya menopause sama gitu ya. Jadi ya menopause tadi itu sebetulnya lebih banyak keuntungannya. Kerugiannya apa? Ada sih kerugiannya. Kerugiannya itu adalah apa peralihan atau siklus hormonal perempuan itu ya. Pada Mm-mm. saat usia subur itu ya. Itu tes apa estrogennya naik, progesteronnya naik, terus turun gitu ya. Itu yang membuat pembuluh darah dan jantungnya perempuan itu jauh lebih sehat daripada laki-laki gitu ya. Hmm. Jauh lebih sehat dari laki-laki. Itu adalah kerugian pada saat perempuan itu mengalami menopause. Menopause. Sehingga pada saat perempuan itu mengalami menopause, ya, itu
resiko serangan jantung sama dengan laki-laki. Pada saat perempuan itu perempuan itu usia subur itu, resiko serangan jantung pada perempuan itu jauh lebih rendah dari laki-laki gitu. Laki-laki. Pada saat begitu dia menopause, resiko serangan jantung itu sama dengan laki-laki gitu. Itu kerugiannya gitu ya. Berarti Itu perempuan yang menopause lebih baik jangan main futsal ya. Yo, kan untungnya perempuan tuh nggak gaya-gayaan kayak laki-laki gitu, nggak main futsal gaya-gayaan gitu ya itu. Jadi kalau kita melihat melihat bahwa yang namanya kita jarang melihat perempuan usia subur itu meninggal karena serangan jantung, jarang itu. Hampir nggak pernah lah, kecuali orangnya gendut banget, terus diabetes berat gitu, ya bisa gitu ya. Bisa gitu, bisa serangan jantung. Tapi pada umumnya perempuan-perempuan sehat itu ya, asal nggak gembrot-gembrot banget gitu ya, itu nggak ada lah perempuan serangan jantung. Tapi pada saat dia itu mengalami menopause, nah dia resiko serangan jantung sama dengan laki-laki. Itu kerugiannya. Tapi ya kalau terus kemudian perempuan menstruasi menopause terus kemudian tekanan darah tinggi, lah ya minum obat lah ya gitu ya. Itu minum obat gitu ya, minum obat supaya apa ya, supaya lebih sehat. Lah perempuan itu jauh lebih sehat, jauh lebih kuat dari laki-laki ya, fisiknya gitu ya. Itu apa namanya itu yang namanya yang terjadi keuntungan-keuntungan pada perempuan. Nah, perempuan pada umumnya itu terus kemudian kalau mengalami menopause itu mereka itu takut itu. Ketakutannya apa? Itu tadi aktivitas seksual itu. Nggak ada urusannya itu. Nggak ada urusannya gitu. Betul tidak ada urusannya itu. Antara yang namanya menopause itu dengan aktivitas seksual. Bahkan karena perempuan itu lebih enjoy terhadap dirinya sendiri, lebih enjoy itu. Perempuan menopause itu lebih bisa menikmati aktivitas seksual gitu ya. Malah lebih menikmati ya. Nah iya itu kalau masih belum menopause itu dia masih ini nanti suamiku gimana ya atau pasanganku gimana ya. Pada saat itu dia nggak mikir lagi, pokoknya enjoy aja. Kamu ya terserah gitu ya. Perempuan yang menopause itu lebih menikmati gitu. Jadi itu adalah itu. Tapi ya karena miskonsepsi itu ya. Wah itu ya, salah penjelasan itu. Sehingga orang itu orang terus kemudian takut menstruasi itu terus kemudian takut menopause itu takut tidak lagi melakukan aktivitas seksual gitu. Nah, ini kalau kita ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu ya, gitu ya. Perempuan itu laki-laki itu selama hidup itu dia ada pada kondisi subur. Ya, bayi laki-laki lahir itu sudah menghasilkan sperma gitu. Ya, sudah melawan sperma. Sampai laki-laki itu mati, di testisnya itu masih banyak spermanya gitu. Jadi siap mendonor kapanpun ya. Laki-laki itu seumur hidupnya dia subur, tapi dia hanya bisa melakukan aktivitas seksual pada masa-masa tertentu gitu ya. Ya setelah andropause, nggak bisa begini lagi, mau melakukan aktivitas seksual gimana gitu ya. Tetapi perempuan itu masa suburnya terbatas itu. Antara menarse sama menopause. Sekitar 30 sampai 33 tahun manusia perempuan itu usia subur. Tetapi perempuan itu selama hidupnya bisa melakukan aktivitas seksual gitu. Nah, itu perbedaannya laki-laki sama perempuan ya. Perempuan umur 80 tahun kayak 90 tahun kayak 100 tahun kayak tidak perlu obat kuat untuk melakukan aktivitas seksual. Nggak perlu gitu ya. Nah, itu perlu. Masalahnya Pak Dok. Masalahnya kan suaminya ngentru udah. Lah memang harus sama suaminya.
Nah, itu saya nyerah itu. Lah, suaminya ngelentuk. Lah emang harus sama suaminya aja. Itu kamu sampean itu jangan sok penting gitu loh ya gitu. Jangan sok penting gitu loh ya gitu. Tapi sekarang ini dengan teknologi kedokteran sekarang ini yang namanya laki-laki itu meskipun bisa lah obat-obatan itu ada yang membuat laki-laki itu sampai umur 90 100 tahun masih bisa melakukan aktivitas seksual gitu. Ada yang bilang gini tuh, wah ada orang yang 90 tahun datang itu terus kemudian dia bilang, "Loh, Bapak ini masih melakukan aktivitas?" "Oh iya, aktivitas seksual saya seminggu 3 kali." Waduh, Bapak hebat ya gitu. Gaya apa, Pak? Saya yang paling suka doggy style. Oh, yang dari belakang? Enggak, cuma ngambus-ngambus aja gitu kayak asu. Cuma ngambus-ngambus. Tapi gini loh ya, sekarang ini obat-obatan sekarang bahkan ya ada yang instan ya, sampai seorang umur 80 90 datang disuntik langsung dia ereksi terus melakukan aktivitas seksual. Itu juga bisa gitu. Nah, obat-obatan sekarang banyak yang memaintain supaya seorang laki-laki itu bisa ereksi sampai usia 100, 110, 120 masih bisa ereksi gitu ya. Tapi persoalannya pada laki-laki itu bukan hanya itu. Tadi loh, hasrat hidupnya turun dan testosteronnya turun itu loh. Wah, itu makin membuat wow, adalah apa bayangin aja. Apa hidup ini yang dicari. Lah laki-laki umur 50 begitu. Sementara pasangannya itu umur 50 makin bergairah. Bayangin aja gitu. Nah, bayangin aja lah ini jebakan Batman-nya kan di situ gitu. Ya kayak tadi sampean itu merasa penting lah. Kira lo perasaanmu istri itu hanya boleh sama suaminya aja gitu. Itu ya itu yang terjadi. Nah sekarang pengetahuan itu ya pengetahuan kita mengenai apa yang namanya menopause gitu ya, menopause itu ya itu kita harus paham gitu ya. Sebetulnya laki-laki yang hasratnya itu turun, dia punya pilihan gitu ya, punya pilihan minum obat gitu ya, minum obat, mengkonsumsi obat gitu. Saya nggak mau ketergantungan obat, ya wes lah. Kalau kamu nggak mau ya terima aja, ya, konsekuensinya itu ya. Sama aja haus tapi nggak minum. Saya nggak mau ketergantungan air, ya udah mati aja gitu ya itu. Loh gitu ya. Itu kayaknya masalahnya gini. Wah ini ya kalau mau terima konsekuensinya gitu. Konsekuensinya ya minum obat gitu. Minum obat gitu. Ada lah obat-obatan yang membuat laki-laki itu bisa melakukan aktivitas seksual lagi itu ada gitu ya. Bahkan ada itu pasien yang 25 tahun tidak melakukan aktivitas seksualnya terus diobati terus aktif lagi itu ya ada gitu. Petakilan lagi gitu ya ada gitu ya. Jadi ya kita hanya terima aja konsekuensinya gitu. Nah, menopause tadi itu yang jadi persoalan sebetulnya bukan menopause. Nah, yang jadi persoalan adalah perimenopause Ya, syndrome itu. itu. Ya. Perimenopause itu apa ini, Pak Perimenopause Dok? syndrome itu adalah gejala-gejala yang muncul pada perempuan sebelum ya antara 12 sampai 7 tahun sebelum menopause sampai 2 tahun pasca menopause gitu ya. Itu, Oke, wah gini. itu karena kehidupan nenek moyang kita itu nggak sampai usia segitu. Tubuhnya manusia sekarang itu betul-betul perimenopause syndrome itu wah mengerikan. Dia itu mengalami kegelisahan, depresi berat, bahkan gelisah, bahkan terus kemudian panas, badannya sumuk gitu, nggak ada hujan, nggak ada angin, badannya panas gitu ya. Itu adalah perimenopause syndrome gitu ya. Jadi kalau ada nyeri sendi gitu, macam-macam lah yang namanya perimenopause itu. Tapi ya jadi kalau kemudian mendadak aja ada keluhan-keluhan yang tidak pernah dialami, nyeri kepala, terus kemudian badan merasa ada serangan panas gitu ya, wah nggak ada hujan, nggak ada angin panas gitu. Ya itu adalah perimenopause syndrome. Temui Sampai ke dokternya. depresi tadi ya? Ya ada yang sampai depresi gara-gara perimenopause syndrome itu Hmm. ada gitu ya. Itu yang Nah, saya baca ada yang sampai
tiba-tiba diabetes juga itu, Dok? Loh, iya, itu adalah sindroma perimenopause gitu ya. Hmm. Itu Tapi adalah artinya begitu perimenopause. perimenopause-nya selesai, gejala sindroma itu ikut hilang atau gimana? Hilang gitu, hilang gitu. Nah, yang paling penting adalah pengetahuan tentang perimenopause itu. Datangi Hmm. dokter gitu ya. Nah itu Datangi mestinya dokter. mestinya ke dokter mana itu, Dok? Hmm. Dokter apa ini? Dokter, nah yang paling jelas itu sebetulnya adalah dokter ahli andrologi atau dokter endokrinologi. Mereka itu yang Endokrinolog. paham gitu ya, Oke. endokrinologi gitu. Ya, endokrinologi, dokter andrologi, itu Hmm. mereka paham gitu ya. Itu yang tahu. Yang Tapi perempuan sekarang tadi tetap ke sebetulnya andrologi. ya endokrin gitu, Hmm. endokrin gitu ya. Endokrin. Oh, dokter Kalau ke SPOG ini kan ada yang juga namanya. ada yang bagian endokrin gitu ya. Hmm. Gitu gitu ya. Jangan datang ke bidan gitu. Bidannya nggak paham gitu. Ya, ya itu Nah, ya datang ke Ustadz. gitu. Datang ke ustadz boleh, disuruh berdoa makin sakit kamu gitu. Ya, itu. Boleh aja itu. Itu ya, itu adalah jadi perimenopause. Nah, kabar baiknya perimenopause syndrome itu tidak rumit gitu ya. Kabar baiknya gitu ya. Itu Hmm. kabar baiknya itu nggak bahaya lah perimenopause syndrome itu nggak bahaya gitu. Nggak ada orang mati gara-gara perimenopause itu yang ada kesiksa Nah itu, gitu ya. Pak Dok. Kayak ya, jadi kayak kerikil dalam sepatu gitu loh, nggak bikin mati tapi nyiksa gitu ya. Ya kerikilnya dikeluarkan ya kayak ormas gitu loh, boleh ada tapi nggak boleh ganggu gitu ya. Kalau ormas ganggu ya dibekukan aja Hmm. ormasnya gitu ya. Jadi tidak membahayakan tapi ganggu gitu. Datangi dokter andrologi, datangi dokter endokrinologi, ada dokter. Tapi sekarang pengetahuan dokter-dokter sekarang lulusan-lulusan baru itu ya udahlah Pak. Kita makin paham lah tentang yang namanya apa Perimenopause. perimenopause itu. Jadi ya sekarang hampir semua dokter baru tahu lah apa itu perimenopause syndrome gitu ya. Hmm. Dokter tua-tua itu udah ada, nggak tahu gitu. Nah. Untuk kasus perimenopause ini, apakah hormon replacement terapi bisa membantu? Oh gini sih, betul. Yang namanya hormon replacement terapi itu tidak boleh sembarangan Hmm. diberikan gitu ya. Hormon replacement terapi itu diberikan kalau memang ada defisiensi hormon atau penurunan kadar hormon. Jadi kalau mau memberikan hormon testosteron, ya harus diperiksa dulu. Testosteronnya berapa, free testosteronnya berapa, terus kemudian estrogennya, estradiolnya berapa, diperiksa semua gitu ya. Ya, diperiksa semua. Kalau sudah kelihatan baru diberikan hormon replacement terapi. Testosteronnya turun loh ya. Sekarang sediaan testosteron itu banyak, ada yang disuntik, ada yang dioleskan gitu. Banyak lah gitu. Nah, banyak gitu. Kalau laki-laki gairah hidupnya turun, lah itu sebetulnya testosteronnya itu turun, bukan insap itu ya itu turun gitu. Ke Periksa androlog ke gitu dokter ya? androlog Hmm. gitu ya. Tuh ya. Oke, Oke. waktunya juga tinggal 5 Ya menit. nanti dilanjutkan lagi, enggak apa-apa, Bentar, ini kapan-kapan. satu pertanyaan aja, Dok, dari Mbak Boleh Dani ini. apa? Mbak Dani. Boleh apa? Apa itu Berarti bidan itu? Apa kalau bidan perempuan itu? melakukan IVF, menopause-nya lebih cepat. IVF apa ya? Enggak ada urusannya itu, gitu ya, itu. Gini loh ya. Jadi kalau sesuatu yang ya kayak tadi itu loh, jangan dihubungkan tindakan atau sakit itu terus kemudian itu dengan menopause. Itu dua hal yang berbeda gitu, ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi misalnya ini ada orang kemudian kanker payudara gitu ya, kanker payudara. Terus kemudian kan ada yang namanya untuk memfollow up itu dilakukan TAH-BSO gitu. Apa TAH-BSO itu? TAH itu total histerektomi dan apa namanya diambil dua-duanya gitu. Semuanya apa Hmm. namanya uterusnya diambil terus kemudian semuanya diambil itu. Ini gimana? Lah ini kondisinya beda loh ya gitu ya. Jadi ya tadi itu ya program IVF itu panen sel telurnya banyak. Ini kan kondisi yang berbeda. Kita itu membahas itu kondisi-kondisi pada umumnya gitu ya. Gitu. Nah kalau misalnya Oke. IVF itu diambil gitu.
Lah ya itu kan tidak sama dengan apa namanya, tidak sama aturan tubuhnya sudah beda gitu ya. Itu kan soal itu loh apa namanya bayi tabung gitu. Hmm. Lah ya kalau bayi tabung ya diperiksa sekalian sebetulnya itu sel telurnya di dalam ovariumnya itu ada apa enggak gitu. Kan kelihatan gitu ya. Ya yang tadi misalkan 2 juta itu kan rata-rata gitu. 400 itu kan rata-rata. Ada loh orang yang cuma 100 gitu Hmm. gitu. Nah, Ya. gitu. Ada yang cuma 100 gitu ya. Ada yang cuma 50 gitu. Nah, itu yang beda. Jadi ya nanti kita bahas sendiri apa itu yang namanya inseminasi buatan lah apa terus kemudian diambil sel telurnya lah itu persoalan beda lagi gitu ya. Jadi kondisinya beda pada orang yang kemudian diambil itu dengan orang yang pada umumnya. Misalkan orang yang melakukan misalnya inseminasi buatan misalnya ya itu. Inseminasi buatan. Lah jangan-jangan memang sel telurnya cuma sedikit yang ada di dalam ovariumnya kan tidak tahu gitu ya. Hmm. Itu tidak bisa dipakai ukuran. Gitu yes. Oke, Pak Dok, nanti kita lanjut lagi. Nanti saya Oke. minta jadwalnya lagi. Matur nuwun Sip. sangat. Oke. Teman-teman matur nuwun. Sampai jumpa nanti pas Pak Dokternya nggak sibuk.